Basnas Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala jami'i amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Yang kami hormati segenap jajaran Komisioner Basnas Kabupaten Banyuwangi, hadir lengkap ada Waka 1, 2, dan 3 merangkap 4 serta Sekjen Basnas dan para koordinator UPZ dan juga mungkin hadir kepala KUA yang diundang dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah memenuhi undangan dari Basnas terkait dengan kegiatan rakor Basnas bersama UPZ se-Kabupaten Banyuwangi. Dari doa mudah-mudahan kegiatan ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah sudi hadir memenuhi undangan dari Basnas. Kegiatan ini tidak lain adalah pertama, di akhir tahun kita melakukan evaluasi dan juga beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Karena kita menyadari bahwa Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural yang mana hierarki organisasi dari pusat sampai daerah itu harus linear. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dan untuk prolog nanti secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Herman terkait dengan regulasi yang terbaru. Karena di dalam amanah Rakornas maupun juga Rakorda bahwa di dalam pengelolaan zakat infak sedekah Basnas ini harus mengedepankan triple A. Pertama adalah aman syar'i, yang kedua aman regulasi, dan aman NKRI. Nah, 3 hal inilah yang harus kita jadikan pedoman dalam kita setiap melakukan kegiatan dalam Basnas maupun juga UPZ. Oleh karenanya tentunya regulasi itu akan selalu mengalami dinamika perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan waktu dan juga mungkin perkembangan situasi yang ada. Oleh karenanya nanti secara spesifik Pak Haji Herman yang akan menjelaskan tentang terkait regulasi yang terbaru, karena Basnas ini ke depan kita menginginkan betul-betul menjadi lembaga yang menjadi tumpuan bagi masyarakat terutama juga pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan, karena seluruh program Basnas ini adalah dalam rangka kita membantu para mustahik yang harapannya bisa naik kelas dari mustahik menjadi muzaki atau minimal menjadi munfik. Maka ini perlu kita evaluasi bersama. Karena apa? Faktanya selama ini ketika kita bicara tentang masalah regulasi, maka di situ harus ada OPZ yang betul-betul memang secara legitimasi diakui oleh negara dengan di-SK oleh Basnas. Nah, faktanya ini banyak pengurus OPZ ini karena faktor rolling ya, terutama penyuluh, kemudian di Kementerian Agama. Nah, ketika rolling ini buat masalah di lapangan, artinya punya dampak. Nah, oleh karenanya nanti akan kita buat regulasi bagaimana kegiatan rolling di semua instansi ini tidak mempengaruhi kepada kinerja UPZ di masing-masing kecamatan. Ini harapannya seperti itu. Nah, saya kira itu nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Jerman selaku Wakil Ketua Bidang Distribusi yang selama ini sangat sering bersentuhan dengan teman-teman UPZ terutama terkait dengan pendistribusian. Yang alhamdulillah di tahun ini Basnas Kabupaten Banyuwangi ini mendapat program yang cukup banyak dan itu dipercaya oleh Basnas Jatim
terkait dengan beberapa program di Basnas Jatim. Mulai kemarin ada pembagian bantuan modal UMKM, kemudian ternak, bedah rumah. Nah ini kan juga bagian daripada amanah yang harus kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, kami atas nama Ketua Basnas mohon maaf barangkali dalam kegiatan ini banyak hal yang kurang berkenan di hati para bapak ibu sekalian, dan saya berharap mudah-mudahan ini nanti bisa dilaksanakan dengan seksama sampai tuntas dan menghasilkan sebuah keputusan, sebuah komitmen yang membuat Basnas ke depan jauh lebih baik. Amin Allahumma amin. Saya kira itu, karena mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يكون مستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورفعته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara seremonial kegiatan Rakor Basnas Kabupaten Banyuwangi. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbur khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana bi ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil Mawli wal Khatimil Masabak Nasil Hakim bil Hadi wal Hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Lukman Hakim SAG MPDI Al-Hafidh juga ya, karena hafal Quran beliaunya ini. Yang terhormat Bapak Haji Tommy Anwar dan Pak Edi Anwar, sama-sama ada Anwarnya, dan sekretaris juga Anwar kemarin juga. Sekretaris Basnas Ibu Dr. Anda Santi Ada. Terima kasih. Ya, Bapak KUA seluruh di Kabupaten Banyuwangi, jajaran pengurus unit pengumpul zakat se-Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah. Barangkali kita pantas dan patut kita selalu ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah mulai pagi, siang, menjelang sore ini kita dapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran, ketekunan dan keikhlasan kita, nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan selalu kita ucapkan kehadiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas semua atensi, atas semua kerjasama
dan bahkan kita berlomba-lomba untuk menjembatani antara muzaki, orang yang sudah berzakat, infak dan sedekah kepada kita, dan yang akan barangkali dengan cara-cara jenengan bersosialisasi menambah para muzaki, dan juga betapa nikmatnya senangnya mereka para mustahik ketika jenengan datang dan membawa hak mereka untuk diberikan, baik dalam program Banyuwangi Makmur, Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Peduli, Banyuwangi Sehat, dan Banyuwangi Takwa. Maka dari itu di akhir bulan ini kita ingin bersama-sama mengevaluasi apa yang tadi Pak Ketua sampaikan. Ada 3 pesan yang itu harus kita lakukan dengan seksama. Karena apa? Karena Basnas ke depan sudah banyak diminati banyak orang, sudah banyak dilirik dengan banyak orang, dan bahkan dipertanyakan dengan banyak orang yang akan mencari beberapa kekurangan kita. Yang pertama, kita sudah lakukan yang disebut dengan aman syar'i. Ketika Bapak Ibu mengirimkan orang yang sakit, terutama malam-malam ke WA kami coba cross check ke teman-teman di bawah, ternyata dia bukan rumah sakit dan sedang sakit. Tidak hanya sedang sakit, dia sangat butuh untuk mendapatkan dana untuk operasional. Dia dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Tidak lama selang dari WA itu datanglah teman-teman UPST untuk memberikan hak kepada mereka, bergegas mereka untuk datang ke puskesmas. Itu yang sudah kita lakukan. Lah, maka dari itu yang kedua adalah aman regulasi. Di akhir bulan ini kita ingin mereview bersama-sama bahwa kita ada Perbasnas nomor 2 tahun 2016 yang memberikan amanat kepada kami supaya kita melakukan hak dan kewajiban sebagai amil betul-betul sesuai dengan regulasi yang dibikin oleh pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diketahui bahwa SK itu kita bikin dalam 1 tahun. Biar apa? Biar SK itu melekat dan juga berdievaluasi setiap tahunnya, dan juga menyiasati teman-teman yang selalu dipindah tugaskan. Ya, dipindah tugaskan, namanya ada di Kali Baru tapi wujud manusianya ada di Genteng. Ini gimana ya, ini harus kita siasat gimana ketika ada survei. Wah, ini sibuk dan susah mencari orangnya, karena orangnya bisa hilang dan bisa juga datang gitu ya. Hilang tidak bisa kembali. Kita ingin mereview bersama bahwa di sini ada regulasi yang betul-betul itu mengikat kepada pelaksana amin zakat, baik di tingkat kabupaten disebut dengan komisioner maupun di tingkat unit pengumpul zakat. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu dipahami secara bersama-sama. Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Basnas Kabupaten atau Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten. Kita komisioner ya. Gak kelihatan ya? Ya, gak kelihatan karena kita kenyang ya. Ya gak apa-apa lah. Yang kedua, unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat dengan UPZ adalah sesuatu organisasi yang dibentuk oleh Basnas Kabupaten dan Provinsi atau Basnas Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat yang ada di masing-masing kecamatan dan desa. Unit pengumpul zakat dan membantu dengan distribusi itu ya. Terus di pasal 7-nya UPZ bertugas membantu Basnas Provinsi Kabupaten melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. 2, dalam hal diperlukan UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari Basnas baik provinsi maupun kabupaten. Jadi teman-teman di UPZ itu
itu tidak boleh ada pengelolaan pengumpulan zakat dan pendistribusian sendiri. Yang boleh hanya pengumpulan zakat, infak dan sedekah, tidak boleh dikelola apalagi didistribusikan sendiri. Ini amanah daripada regulasi. Ya, menghindari kita bersama-sama supaya kita tidak salah secara regulasi. Persoalan di daerah jenengan ada yang sangat emergensi dan sangat perlu bantuan, kita buka 20 jam WA kami, WA komisioner, supaya kita bisa melayani masyarakat secepatnya. Ini yang pertama ya. Jadi mulai tahun 2024 besok jangan sampai ada bocoran yang kita ketahui ada UBZ bisa mengelola dana yang didapat dari para muzaki. Itu amanat peraturan Perbasnas nomor 2 ya, karena sudah banyak yang didengar itu. Loh, kami kan mohon maaf di tingkat kecamatan kegiatan kadang-kadang mendadak. Bagi Basnas Kabupaten tidak ada kalimat mendadak. 1 detik pun kami layani. Wah, iya, 1 detik pun kita layani. Setengah detik. Asalkan itu betul-betul objeknya fukor masakin, bukan janda-janda yang kita ingin bagian. Jelas. Ya. Jadi kalau sudah fukor masakin, mau apa dia kita layani dengan baik. Dari 5 program besar kami, ya, tinggal surveinya sedang saya dari mana. Ya, jadi sepakat kita di 2024 jangan sesekali ada pengelolaan hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah di masing-masing kecamatan atau desa. Ada tekanan dari kecamatan atau desa, Pak, sampaikan kepada kami akan memberikan haknya. Tetap kita kembalikan. Bahkan komitmen kita mulai 2015 yang sudah diwanti-wanti dengan provinsi dan pusat ada 30-70 kita lepas dan kita lihat situasi di daerah masing-masing. Berbeda Kalibaru, berbeda Glemor, dan berbeda kota juga. Ada yang berpotensi mengumpulkan, ada yang berpotensi menyalurkan. Ada ini, saya lihat ya, seperti Kalibaru ini pandai sekali untuk menyalurkan. Sampai ada warganya kirim surat kepada Ibu Gubernur. Hebat, betul nyampe ke Gubernur itu. Bahkan nyampe, kamu nggak sampai ke Basnas Kabupaten, dan kami juga survei ke tempatnya. Berarti Kalibaru itu kedengarannya orang malah ya, yang jelas kan berbeda. Dengan berbeda itu kami bukan menghindar dari 70-30, cuma mensederhanakan biar nggak salah dengan aturan. Lah maka dari itu mohon kita kerjasama bagaimana enaknya ketika ada usulan dari teman-teman yang di bawah, kami akan asisi rekomendasi. Kalau toh itu sudah hak mereka masing-masing ya, dari 5 program. Ya. Selanjutnya pasal 8 Mbak Santi ada ya? Ada. Dalam melaksanakan tugas membantu Basnas Kabupaten dan Provinsi sebagaimana disebut pasal 7 ayat 1 UPZ melaksanakan fungsi sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di kecamatan selalu bersosialisasi kepada instansi, kepada para musaki, para algonia di masing-masing kecamatan, dan alhamdulillah setiap minggunya ada tambah nama yang menitipkan zakat infak sedekahnya kepada Basnas. Maka itu tolong didata, diinventarisir nama-nama. Seperti kemarin di Genteng ada dokter kecantikan. Dokter kecantikan dulu 2 bulan kemarin zakatnya 25 juta. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dokter kecantikan. Sebetulnya nggak penting cantik, cuma ada obat yang bisa cantik. Kemarin 10 juta dikirimkan ke kami. Lah, betapa hebatnya teman-teman UPZ itu datang ke berbagai instansi, berbagai ahlinya yang awalnya dia itu enggan dan tidak sadar dan tidak menyadari bahwa zakat itu adalah wajib. Akhirnya
lainnya dengan beberapa dari jenengan dan lemah lembutnya jenengan, mereka bisa menitipkan zakat infak sedekahnya ke UPZ masing-masing Pak ini. Ya, jadi sosialisasi. B. Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang dinaungi UPZ masuk ke melalui UPZ. C. Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi yang dinaungi UPZ yang tetap bermuara di UPZ. Apa? Penyerahan nomor pokok wajib pajak ini NPWZ, mereka setelah menitipkan zakat infak sedekahnya kepada kami, mereka berhak mendapatkan bukti NPWZ yang manfaatnya itu bisa mengurangi ketika dia akan bayar pajak ke kantor perpajakan. Ya, manfaatnya itu ya. Jadi ada NPWZ namanya itu. Kalau di pajak NPWP, ini adalah NPWZ. Itu dikasihkan baik perorangan maupun kelembagaan atau perusahaan. Ya, itu diminta ke sekretaris nanti kalau ada yang zakat kepada UPZ gitu. Dan penyusunan RKAT UPZ di Raker kemarin kami minta, insya Allah sekarang sudah ada nyetor Pak Santi ya Pak Santi, sudah ada nyetor RKAT masing-masing UPZ. Alhamdulillah masih belum, tak karena sibuk atau repot atau nggak tahu. Lagi ini harus jelas ini, harus jelas. Jadi bagaimana ke depan ini kan sudah dijalani kemarin. Maka dari itu kami selalu menyampaikan ke teman-teman UPZ, yuk dari 5 program itu dipreteli dan dicari yang berhak. Saya yakin di kecamatan ada dari 5 program masing-masing itu. Nomor Ada. Cuma sebagaimana keinginan kita untuk menyambungkan antara kita dengan para penerima atau mustahik. Jadi kami minta lagi RKT ya. Jadi RKT rencananya di tahun 2024 itu dari 5 program itu sampean akan mengeluarkan berapa dana di kecamatan sampean. Oh saya akan 50 juta, otomatis sampean itu termotivasi bagaimana bisa mengumpulkan di atas 50 juta kalau bisa. Kalau tidak ya diupayakan agar bisa enak ya, agar bisa enak gitu ya. Ya, jadi tetap RKAT kita minta karena RKAT sebagai acuan bahwa potensi di Kabupaten Banyuwangi mustahiknya itu seberapa banyak. Dan itu juga sebagai evaluasi kita juga cara penekanan angka kemiskinan. Ya, tetap RKAT ya. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Basnas tetap minta laporan. Walaupun kami bersama-sama UPZ, tetap UPZ melaporkan kepada kami tentang pendistribusian yang sudah didistribusikan di masing-masing UPZ. Ya, itu sebagai data bahwa kita sudah melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan di masing-masing UPZ. Bapak Ibu yang berbahagia, bergeser ke pasal 11 Pak Santi ya. Pengurus dan penasihat UPZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Ketua Basnas sesuai dengan tingkatannya. Basnas Kabupaten diberhentikan dengan provinsi, provinsi juga diberhentikan dengan pusat, begitu seterusnya. Ketika sudah ada beberapa ketentuan yang harus selayaknya itu diberhentikan. Ya. 2. Pengurus UPZ paling sedikit terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara. Pengurus UPZ berasal dari pejabat, pegawai, pekerja, anggota, dan jamaah dari institusi yang menaungi UPZ. Jadi ada unsur ASN, ada unsur P3K, ada unsur kecamatan, ada unsur KUA, ya, ada unsur swasta dari ormas-ormas yang lain. Akhirnya di UPZ itu ada sebuah kolaborasi dari potensi-potensi mereka itu. Ya, itu. Ya. Berikutnya
pengurus dan atau pelaksana UPSN dapat berusi act of officio, artinya itu tidak menulis nama tapi menulis jabatan. Di Genteng, ketua UP itu adalah penyuluh agama di bidang zakat. Itu tidak harus namanya Gus Badan. Siapapun yang masuk ke Genteng itu langsung menggantikan secara otomatis. Itu tidak menyibukkan bikin SK setiap saat, sebagaimana gini kemarin kami diprotes, Pak, saya belum dapat SK sudah harus bekerja kemarin. Ya. 5. Untuk dapat diangkat sebagai pengurus paling sedikit harus memenuhi warga negara Indonesia, jelas, beragama Islam, oke, bertakwa, oke, berusia paling rendah 25 dan paling tua 70. Ini keputusan MK. MK Dia di evaluasi sendiri, paling rendah itu adalah 25, paling tua itu 70 ya. Wah, Oh, ya, saya itu ya. 38. 70 masih energi itu ya elastis dan kondisional. Ya, kebetulan regulasinya di sini antara 25 dan 70 itu produk ya kalau di umur-umur yang produktif itu. Produktivitas. Siap Isman Rohani jelas memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang yang ditugaskan, jelas, terutama penyuluh di bidang zakat. Tidak menjadi anggota partai. Wah, ini jangan ya, jangan sampai ada besok pakai rompinya Basnas, berusaha pakai rompinya partai, jangan ya. Tidak pernah dihukum walaupun dia sarjana hukum. C. Pengurus UPSN bertugas menetapkan RKAT, tetap minta RKAT ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara UPSN serta diketahui dengan para pembina. Siapa pimpinannya? Sama dengan kepala KUA. B. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPSN. Dievaluasi, barangkali ada hal yang kurang baik, dievaluasi. C. Menyusun perencanaan pengumpulan zakat. D. Melaksanakan pengumpulan zakat. E. Melaksanakan pengelolaan data muzaki. Sampai sekarang kami belum dapat data muzaki dari UPSN. Tolong dikirim kepada kami, paling tidak kami akan mengirimkan ucapan-ucapan terima kasih kepada para muzaki dan bagaimana memotivasi para muzaki biar nambah titipan zakat infak sedekahnya atau juga memberikan sosialisasi kepada sanak familinya, tetangganya. Ya. Memberikan layanan konsultasi zakat. Kemarin ada yang tanya, Pak, ini saya punya sekian, berapa yang harus dikeluarkan? Ini juga butuh, ya. Maka itu jenengan kalau ada minta penjelasan begitu, jenengan jawab sesuai dengan kemampuan jenengan. Toh kalau tidak, ayo koordinasi dengan teman-teman yang memang ahli, paham di bidangnya, ya. Jangan asal-asalan, ya. Terus menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke Basnas sesuai dengan tingkatannya. Kalau UPSN menyerahkan kepada Basnas kabupaten, kabupaten menyerahkan ke provinsi, dan begitu juga provinsi menyerahkan ke pusat. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 6, pengurus UPSN dapat membentuk alat perlengkapan organisasi. Apa alat perlengkapan organisasi? Di masing-masing UPSN diharapkan ada volunteer itu yang akan bekerja full, ya. Jadi tolong di masing-masing UPSN ada volunteernya supaya kita koordinasinya enak. Dan wah, siapa yang mau bayar volunteer? Kami dari Basnas akan memberikan insentif bagi volunteer. Gak usah sampai berpikir gitu ya. Setuju kan Hakim ya? Masa langsung bisa diyakini nanti ya. Baik, nomor 4, tugas
pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Basnas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 paling banyak 70% dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ. Ya, itu 70% ya. Itu yang akan dikelola oleh UPZ 70% dan akan dikembalikan kepada UPZ amilnya 12,5. Begitu kawan. Di slide berikutnya ya. Baik, sebelum slide berikutnya kami informasikan kami sudah menggelontorkan dana untuk para marbot masjid 276 marbot masjid ya, kerjasama dengan DMI dan terdiri dari marbot dan imam rawatib yang fuqara masakin, tidak berlaku bagi mereka yang agniya. Untuk apa? Untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita lalai, tidak memperhatikan bagaimana mereka bekerja ikhlas di masjid, ngecat, naik tangga, turun tangga, jatuh, siapa yang bertanggung jawab? Paling tidak adanya yang sabar Pak ya kalau jatuh gitu. Tidak cukup begitu. Tapi Basnas Kabupaten Banyuwangi menanggung biaya BPJS Ketenagakerjaan, baru kami berikan 276 marbot dan para imam rawatib. Kami evaluasi dan kami lihat di DMI, ternyata masjid di Banyuwangi ada, sangat pikirkan. Maka itu yuk kita bersama-sama cari sebanyak-banyaknya para muzaki, para mufik yang akan menitipkan zakat infak sedekahnya ke kami, dan akhirnya kami akan memberikan kepada 1.800 masjid yang masing-masing ada marbot masjidnya. Hanya ketika ada kecelakaan kita tidak bingung lagi, dan itu juga cara salah satu untuk pengentasan kemiskinan. Kenapa? Ketika sudah waktunya dihadapkan dengan Allah atau meninggal, itu dapat santunan 43 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk upayanya dari Basnas itu kan ya. Jadi tapi jangan cepat dibunuh ya, jangan ya. Jadi karena memang di akhir hayatnya para marbot itu sudah meninggal, jadi kan tinggal yang layak semisal gitu ya, dan bawa dana 43 juta itu ya, dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Maka itu mohon doanya, mohon dukungannya, dan mohon mencari para musakin mufid agar kita bisa membiayai 1.800 marbot se-Kabupaten Banyuwangi ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang 8 slide ya, 8 UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan ya, dengan rincian yang nomor 10 UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat, yang hanya melakukan pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak hanya 5%. Maka dari itu tidak hanya mengumpulkan, tapi bagaimana lebih jauh mendistribusikan. Dari mana ukurannya? Nanti dari sekretaris akan ada alat ukur mana teman-teman UPZ yang mencari untuk menambah rezeki, dan mana teman-teman UPZ untuk mencari para mustahik. Akhirnya ketika keduanya dilakukan semuanya, 12,5 akan diberikan haknya. Itu regulasi. Sebetulnya itu sudah mulai tahun 2016, baru akan dilahirkan pada tahun 2024. Bukan berarti di tahun politik, tidak, tapi ya, ini harus juga lahir di tahun 2024. Maka itu Bapak dan Ibu, saya yakin kalau jenengan bersemangat membantu mereka, yakin semuanya itu akan diatasi dengan baik. Dan terus terang kita akan tetap membiayai teman-teman volunteer yang ada di masing-masing UPZ. Itu besar kecilnya nanti Pak Ketua masih istiqomah. Coba yang kami pertanyakan pertama, dalam 5 program tadi apakah masuk dalam
Bunda maju sini. Iya, kami ulangi lagi pertanyaan saya. Pertama, dalam asnaf 8 tersebut selama ini yang kami ketahui UPZ itu bergerak di bidang fuqara dan masakin. Kemudian apakah bisa kita mengajukan asnaf 8 tersebut dalam arti di situ ada mu'alaf, ada gharib, kita kategori gharib itu masuk atau tidak? Terus kemudian yang saya ditanyakan dalam asnaf 8 tersebut bisa enggak untuk masuk dalam program 5 Distribusi. Yang kedua, struktur kepengurusan dalam UPZ untuk tahun ini masih samakah dengan tahun kemarin? Artinya struktur ketua itu melibatkan juga unsur dari kecamatan dan kemudian dari pihak penyuluh dan full timer tadi. Yang kami kerjakan full timer nominal itu apa? Antara kecamatan satu yang pendapatannya lebih besar dan kecamatan lain yang pendapatannya lebih kecil, itu full timer nominalnya apa sama? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 8 asnaf itu kami ringkas menjadi 5. Nah di situ sudah ada mu'alaf juga ada, gharib juga ada. Nah memang secara umum fuqara masakin ini yang paling dominan terkait pertimbangan mendistribusikan dari seluruh program-program yang ada. Jadi kalau bicara inama shadaqatul lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu masuk di 5 program ini semuanya. Itu ya. Nah terus yang tidak kalah pentingnya para bapak ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Hirman terkait dengan hak amil. Diulangi. Baca diulangi. Oke. Penyuluh yang tugas di luar kecamatan. Jabatan sebelumnya supaya dilepas. Direkam, Pak. Dalam? Iya, cuma maksudnya gitu. Jabatan UPZ-nya. Cok dodo. Berikutnya dan koordinasi dengan KUA kecamatan juga. Ojo moro-moro tinggal pecut, moro-moro ninggalin jabatan atau moro-moro ganti yang baru tanpa koordinasi. Nanti KUA dan kecamatannya bisa lari nanti melepaskan bantu membantunya. Saya kira itu. Tahun kemarin saya yang nonton di MUI 3 kilo menang nggak mau, kita ada edaran repot sudah. Nah kalau kami menginginkan MUI harus ada satu Menak maupun bupati, maka disitu nanti tetap rekomendasi itu dari 2 unsur, dari camat dan kepala KUA. Siapa jadi ketua? Ini ada 3. Pertama kalau ketua itu bisa penyuluh di KUA masing-masing atau kesra di kecamatan masing-masing, kasih kesranya. Kemudian bendahara ini diharapkan ini full timer 3 kan, baru yang 2 anggota bagian distribusi dan pengumpulan. Jadi apakah di rolling, apakah yang ketuanya itu penyuluh KUA atau kasih kesrah di kecamatan, itu urusan bukannya dengan camat dengan kepala KUA. Kita ketika masuk sudah kami serahkan otoritas itu rundingannya camat dengan kepala KUA. Gitu ya komposisinya. Kalau dibentukkan edaran lagi? Ya nanti akan kita perkuat dengan edaran ketika mengajukan SK baru terkait dengan pengurus UPZ. Akan kami buatkan edaran. Jadi gambarnya seperti itu. Ya cukup jelas ya. Oke, jadi artinya unsur KUA ada, unsur kecamatan juga ada. Saya kira itu. Dengan nilai 39% sekian. Wong Sorjo. Monggo langsung. Ayo maju. Monggo langsung maju. Oh teko, Ding. Wonge teko. Oh, wonge teko. Berikutnya nomor 4 Blimbing Sari juga. Tuan rumah ini. Mana nih orangnya? Oh, wonge teko.
Berikutnya nomor 3, sempu. Masya Allah, dengan nilai persentase 49. Distribusi, pengumpulan, dan responnya. Di WA cepat bales, cepat ngamuk misalnya. Berikutnya Kabah nomor 4, 70%. Nah, distribusi. Berikutnya nomor pertama Gembira, 77%. Silakan Pak Ketua dan Wakil Komisioner menyerahkan. Pak Edi, monggo Pak Edi. Ini komputernya kita bawa. Monggo, saya itu wajib. Wah, Gembira ini dapat terus ya. Simbolnya Basnas gimana? Kamu punya simbol? Ini ya. Oh, kita jaga.